Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai tuntunan perubahan zaman. Dan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menjelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah bersama-sama memilih hak dan kewajiban dalam rangka mensukseskan pendidikan nasional. Setiap warga negara, baik yang normal maupun yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial yang berada di daerah terpencil atau berkembang, yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 1 tentang pendidikan dasar yang berbunyi: pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah lanjut tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Hak orang tua dalam pendidikan nasional adalah berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Sedangkan kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kewajiban mereka adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, mereka berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Mereka juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6, terdapat 3 macam jalur pendidikan, yaitu jalur formal, jalur non-formal, dan jalur informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jalur ini berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Jalur pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lainnya yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik di bawah satuan pendidikan yang berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jalur pendidikan formal memiliki 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berikut perbedaan antara akademik politeknis, sekolah tinggi institut, dan universitas sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 20 Ayat 1. Pertama, akademik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam suatu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. Kedua, politeknik penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Ketiga, sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Keempat, institut penyelenggara pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang kelima, universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1 menyatakan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses kompetensi lulus, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa standar nasional digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kepentingan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, standar nasional pendidikan dikembangkan, dipantau, dan dilaporkan pencapaiannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau biasa disingkat BSNP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dengan prinsip diversifikasi dengan tujuan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekasan potensi yang ada di daerah tersebut. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh pemerintah, di mana di dalamnya wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Untuk kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing untuk setiap program studi, di mana di dalamnya wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 bahwa yang termasuk tenaga kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilai, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 40 Ayat 1 dan 2, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, penghargaan pembinaan karir, perlindungan hukum, dan kesempatan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan, dan memiliki kewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan standar, sarana dan prasarana untuk SD, MI, SMP, MTS, dan SMA yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana. Yang dimaksud pendanaan pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pengelola satuan pendidikan dasar sesuai Undang-Undang Sisdiknas Pasal 46 Ayat 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidik sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sumbangan pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa bersumber dari sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, dan pembayaran nazar. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 mendefinisikan standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai berikut. Standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah atau madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam perencanaannya, sekolah atau madrasah minimal harus mencantumkan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah. Visi dijadikan sebagai cita-cita bersama